Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan sharing tentang rencana dan proyeksi keuangan untuk usaha teknik elektro ya. Dengan Marina Atiasa dari Teknik Elektron Saputra ya. Dan kita mulai dengan pendahuluan ya. Jadi usaha di bidang teknik elektro memiliki potensi besar karena permintaan akan layanan instalasi listrik, pemeliharaan, dan penjualan produk elektronik terus meningkat seiring dengan pertumbuhan infrastruktur, urbanisasi, dan perkembangan teknologi. Jadi banyak faktor ya yang pasti diperlukan. Namun seperti halnya bisnis lainnya, keberhasilan usaha teknik elektro sangat bergantung pada perencanaan keuangan yang matang dan proyeksi yang realistis ya. Jadi perencanaannya juga termasuk perencanaan keuangan ya. Dalam PowerPoint ini kita akan membahas langkah-langkah membuat rencana keuangan dan proyeksi untuk usaha teknik elektro secara rinci ya. Kita juga akan menyertakan contoh kasus sederhana, analisis resiko, peluang, serta referensi dari literatur akademik untuk mendukung informasi ini ya. Nah, di sini mengapa perencanaan keuangan penting dalam bisnis ya. Jadi perencanaan keuangan adalah proses mengidentifikasi sumber pendapatan, mengalokasikan pengeluaran, dan memproyeksikan kondisi keuangan di masa depan ya. Menurut Brigham dan Houston 2019, perencanaan keuangan memiliki beberapa manfaat utama bagi pelaku usaha, yaitu mengidentifikasi peluang pertumbuhan. Dengan memahami kondisi keuangan saat ini, pelaku usaha dapat menemukan area yang dapat dikembangkan, terus mengelola risiko secara efektif. Perencanaan keuangan membantu mengidentifikasi potensi risiko dan merancang strategi mitigasi. Kemudian meningkatkan efisiensi operasional. Pengelolaan keuangan yang baik memastikan bahwa setiap rupiah digunakan secara optimal ya. Terus untuk usaha teknik elektro, perencanaan keuangan menjadi semakin penting karena melibatkan investasi awal yang signifikan untuk peralatan dan inventaris serta biaya operasional yang fluktuatif ya. Jadi harga tuh kan nggak tetap ya, biasanya naik jarang turun gitu ya. Selain itu, usaha ini seringkali membutuhkan modal kerja yang cukup besar untuk menyelesaikan proyek-proyek jangka panjang ya. Nah, ini langkah-langkah membuat rencana keuangan. Identifikasi sumber pendapatan. Sumber pendapatan utama dalam usaha teknik elektro dapat dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu layanan instalasi listrik. Jadi layanan instalasi listrik adalah salah satu sumber pendapatan utama dalam usaha teknik elektro ya. Jadi layanan instalasi listrik ini banyak sekali karena listrik itu ada di semua rumah, di semua perusahaan, semua pabrik, di mana-mana ya. Jadi listrik itu bisnis yang sangat besar dan memerlukan maintenance dan perawatan yang besar juga, karena kalau ada kerugian dari listrik atau misalnya nggak jalan usahanya atau di rumah juga nggak berjalan ya. Nah, di sini misalnya di rumah tangga rinciannya ya. Instalasi baru biasa dilakukan ketika ada pembangunan rumah baru atau renovasi besar-besaran. Biaya listrik untuk instalasi listrik baru berkisar antara 5 sampai 10 juta ya. Karena rumah itu kan ruangannya banyak ya. Terus memerlukan kabel banyak, komponennya banyak ya. Terus pakai pipa-pipa ya. Tergantung luas juga ya. Kalau rumahnya besar mungkin bisa lebih dari ini ya. Tergantung pada ukuran rumah dan kompleksitas pekerjaan. Terus perbaikan dan upgrade, misalnya menambah stop kontak, memperbaiki korsleting, atau mengganti panel listrik. Biaya perbaikan biasanya berkisar 1 sampai 3 juta, tapi bisa juga lebih ya. Tergantung ya, kalau misalnya kabelnya udah rusak harus diganti semua,
lampunya pada rusak, mungkin bisa lebih dari ini ya. Terus komersial ya, toko dan restoran. Instalasi listrik untuk toko atau restoran biasanya mencakup pemasangan lampu, stop kontak, dan sistem pendingin udara ya. Jadi kalau restoran itu yang bagus kan biasanya dingin ya. Nah itu tentu listriknya besar. Ya, biaya proyek komersial kecil berkisar 15-30 juta. Nah, terus gedung kantor. Proyek instalasi listrik untuk gedung kantor biasanya lebih kompleks, melibatkan sistem distribusi daya, panel listrik, dan sistem otomasi. Biaya proyek ini bisa mencapai 50-100 juta atau mungkin lebih ya. Nah, terus kalau industri ya, panel listrik industri, pemasangan panel listrik untuk pabrik atau industri besar memerlukan perencanaan yang matang dan peralatan khusus. Biaya proyek industri bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah ya. Karena di industri itu kan listriknya besar. Terus udah itu sangat ini ya, rumit gitu ya. Listriknya besar, rumit, ada panel-panel dan lain-lain ya. Sistem kontrol otomasi. Pemasangan sistem kontrol otomasi untuk mesin-mesin industri juga merupakan layanan bernilai tinggi. Biaya proyek ini bisa mencapai 200-500 juta tergantung pada skala ya. Jadi di kontrol otomasi ini kan dia ada sensor, ada PLC-nya, ada kabel-kabelnya, wiring ya. Yang ini jadi tergantung kerumitannya ya. Belum setting-settingnya ya, bisa jadi lebih dari ini ya. Kalau kalian misalnya datang ke pabrik-pabrik yang ada di Sukabumi, kalian bisa melihat bahwa sekarang dari ujung ke ujung itu bukan manusia itu paling cuma customer service sama pengepakan. Mulai dari misalnya membersihin botol, misalnya ini apa memasukin air, terus berjalan itu apa teh namanya conveyor ya, dia jalan proses apa sampai ujung ke ujung. Sekarang biasanya udah pakai PLC ya, jadi manusia minimal ya, paling administrasi atau customer service atau maintenance gitu ya. Terus penjualan produk elektronik. Penjualan produk elektronik mencakup berbagai komponen listrik dan peralatan teknik, juga komponen elektronik. Contohnya adalah komponen listrik, kabel ya, saklar, stop kontak, dan alat pengamanan listrik seperti MCB ya. Jadi biasanya kalau yang jual komponen elektronik itu jual alat-alat listrik juga ya gitu ya. Karena banyak yang nyari ya, jadi seperti kabel listrik, saklar, stop kontak, dan alat pengaman listrik juga ada. Nah, margin keuntungan dari penjualan produk ini biasanya 20-40% ya. Jadi gimana harganya ya. Jadi biasanya kabel ada beberapa macam tipe, saklar juga. Jadi semua alat itu ada berapa macam tipe harganya dan itunya. Jadi ini enggak cuma satu macam aja ya. Terus peralatan teknik misalnya multimeter digital, solder profesional, alat uji listrik, dan lain-lain. Produk ini biasanya memiliki keuntungan lebih tinggi 30-50% ya. Dan multimeter digital juga ada, analog juga ya, biasanya banyak macamnya tipenya, tapi sekarang banyak juga yang jual di online ya, jadi saingannya yang online. Nah, di sini pemeliharaan dan perbaikan. Layanan pemeliharaan dan perbaikan mencakup pemeliharaan rutin, inspeksi sistem listrik secara berkala untuk memastikan keamanan dan efisiensi. Biaya pemeliharaan rutin biasanya 500.000 sampai 2 juta per lokasi ya. Jadi supaya nggak ada kebakaran atau konslet atau masalah ya dengan listrik di rumah ya. Biasanya dalam berapa tahun sekali atau kalau ada trouble itu harus diperiksa ya listrikan di rumah itu. Soalnya kalau misalnya kita nggak tahu terus ada apa, bisa mengakibatkan konslet dan kebakaran ya.
Terus perbaikan darurat, misalnya memperbaiki korsleting atau kerusakan pada panel listrik. Biaya perbaikan darurat biasanya lebih tinggi, bisa berkisar 1 sampai 5 juta tergantung tingkat kerusakan ya. Terus menurut Kotler dan Keller 2021, diversifikasi pendapatan dapat meningkatkan stabilitas bisnis karena tidak bergantung pada satu sumber saja. Oleh karena itu, usaha teknik elektro disarankan untuk menawarkan berbagai layanan agar dapat menarik lebih banyak pelanggan ya. Jadi misalnya dalam satu usaha misalnya bisa lebih dari satu bidang, yang penting masih elektro, tapi tentunya harus punya keahlian yang sesuai dan mempunyai sertifikasi ya. Karena sertifikasi itu, kita kalau disertifikasikan ada SOP-nya, jadi kita tahu prakteknya, tahu teorinya, terus kita juga lulus juga ya, jadi lebih dipercaya. Terus menghitung biaya operasional. Biaya operasional adalah semua pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan usaha teknik elektro. Biaya ini dapat dibagi menjadi 2 kategori ya. Jadi sekarang kita masuk ke biaya operasional ya. Ada biaya tetap ada pengeluaran yang jumlahnya relatif konstan setiap bulan meskipun volume pekerjaan berfluktuasi. Contohnya sewa tempat usaha. Jika Anda memiliki tempat usaha fisik, biaya sewa bisa mencapai 2 sampai 5 juta per bulan tergantung lokasi. Atau kalau ada tempat sendiri yang strategis, berarti kita tidak harus mengeluarkan uang banyak ya. Jadi sewa tempat usaha itu lumayan mahal ya. Makanya banyak ada yang di rumah sendiri tapi misalnya pakai papan nama atau di Instagram atau di Facebook kasih apa gitu ya. Terus gaji karyawan, gaji teknisi atau pekerja lapangan berkisar antara 3 sampai 5 juta per karyawan per bulan ya. Tentunya tergantung keahlian ya. Mungkin bisa lebih, bisa kurang ya. Jika Anda memiliki 2 karyawan, total gaji bulanan 6 sampai 10 juta. Mungkin untuk pertama bisa kurang dari itu ya. Nah, jadi tergantung, misalnya ada yang persentase, ada yang gajinya tetap gitu ya. Terus asuransi bisnis. Asuransi untuk melindungi aset dan tanggung jawab hukum biasanya berkisar 500.000 sampai 1 juta per bulan. Terus biaya administrasi, misalnya biaya listrik, internet, telepon, dan keperluan administrasi lain sekitar 1 sampai 2 juta per bulan ya, mungkin lebih ya, bisa jadi lebih ya. Terus total biaya tetap bulanan yaitu 7,5 juta ya. Nah ini kalau nggak berubah ya. Terus ada biaya variabel. Biaya variabel adalah pengeluaran yang berubah sesuai dengan volume pekerjaan. Contohnya bahan baku, misalnya pembelian kabel, saklar, stop kontak atau komponen listrik lainnya. Estimasi biaya bahan baku bulanan adalah 3 sampai 5 juta. Transportasi, biaya transportasi untuk teknisi ke lokasi proyek sekitar 1,2 juta per bulan ya. Jadi tergantung dia naik motor apa naik mobil ya. Nah ini juga tergantung jarak. Terus pajak usaha biasanya berkisar 1 sampai 2% dari pendapatan. Jika pendapatan bulanan 48 juta, pajak sekitar 480.000 sampai 960.000. Pemasaran, biaya iklan, promosi atau pembuatan website 500.000 sampai 1 juta per bulan. Total biaya variabel bulanan 5 juta rupiah ya. Jadi ini biaya variabel ya. Terus investasi awal. Investasi awal ada modal diperlukan untuk memulai usaha teknik elektro. Beberapa item yang memerlukan investasi awal yaitu alat kerja dasar, misalnya tang, obeng, tester dan lain-lain ya. Jadi yang dasar ya, biasanya ini
misalnya 5 juta, terus peralatan khusus ya, misalnya multimeter digital, analog, solder profesional, alat uji listrik, dan lain-lain. Ini biayanya mungkin kurang lebih 10 juta ya. Terus kendaraan operasional di sini motor atau mobil untuk transportasi teknisi ya. Biaya sekitar 20 sampai 50 juta ya. Ini kalau mereka punya sendiri mungkin sistemnya bisa lain ya. Apa bisa disewa atau ada uang transportasi. Terus modal awal untuk stok produk. Untuk membeli komponen listrik atau peralatan lain sebagai stok awal, biaya sebesar 10 juta ya, misalnya ada kabel ya, atau misalnya komponen-komponen atau yang diperlukan yang banyak dibeli daripada kita bolak-balik ke toko, kita nyetok gitu ya. Terus berarti investasi awal 45 sampai 75 juta ya. Terus proyeksi keuangan yaitu asumsi pendapatan bulanan berdasarkan jumlah proyek yang dapat diselesaikan. Misalnya proyek rumah tangga 5 proyek per bulan kali 5 juta rupiah berarti 25 juta per bulan. Proyek komersil misalnya 1 proyek per bulan kali 20 juta per bulan. Penjualan produk misalnya 3 juta per bulan, total pendapatan bulanan 25 juta ditambah 20 juta tambah 3 juta 48 juta per bulan. Total pendapatan tahunan 48 juta kali 12 juta sama dengan 576 juta ya. Ini nggak tahu bersih apa kotornya. Nah, pengeluaran ya, proyeksi bulanan biaya tetap 7,5, variabel 5 juta, total pengeluaran bulanan 7,5 tambah 5 juta sama dengan 12 juta per bulan. Jadi total pengeluaran tahunan 12,5 kali 12 bulan 150 juta. Nah, laba bersih dihitung sebagai selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan tahunan 576 juta, pengeluaran tahunan 150 juta, investasi awal 50 juta. Laba bersih tahunan 576 juta dikurang 150 kurang 50 juta sama dengan 376 juta. Nah, di sini ada analisis risiko dan peluang. Risiko adalah beberapa risiko yang mungkin dihadapi dalam usaha teknik elektro, meliputi persaingan tinggi, banyak pelaku usaha serupa yang menawarkan harga lebih rendah, fluktuasi harga bahan baku, harga kabel, saklar atau komponen listrik dapat naik akibat inflasi atau kelangkaan ya. Terus keterbatasan tenaga ahli, kesulitan menemui teknisi yang kompeten dan berpengalaman ya. Jadi tenaga ahli itu yang skillful dan punya sertifikat itu tidak mudah ya, biasanya harus punya jam terbang dulu ya. Mitigasi risiko dapat dilakukan dengan membangun reputasi yang kuat melalui layanan berkualitas, menjalin kerjasama strategis dengan pemasok untuk mendapatkan harga yang lebih baik, melakukan pelatihan karyawan secara berkala ya. Nah, terus peluang untuk ekspansi meliputi ekspansi layanan, menawarkan layanan pemeliharaan berkala atau layanan konsultasi teknis, memperluas pasar, memasuki pasar industri dengan proyek besar, meningkatkan penjualan online, menjual produk online melalui platform e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee ya. Nah, jadi ini kesimpulan ya, rencana keuangan dan proyeksi untuk usaha teknik elektro menunjukkan bahwa dengan pendapatan tahunan 576 dan pengeluaran 150, laba bersih tahunan dapat mencapai 370. Hal ini menunjukkan potensi keuangan yang signifikan jika manajemen keuangan dilakukan dengan baik. Selain itu, diversifikasi dan layanan dan penjualan produk dapat meningkatkan stabilitas pendapatan ya. Jadi ini yang paling dasar banget. Jadi nanti kalian bisa belajar lagi.